Mari kita mulai pembahasan kita mengenai topik-topik yang kalian sudah secara kelompok bersama-sama menggarapnya, dan kita juga akan dengarkan tanggapan kalian secara pribadi, lalu diungkapkanlah dasarnya secara akademis maupun juga secara akademis saja, baik dari buku atau dari jurnal yang kalian sudah siapkan. Oke, yang pertama siapa yang mau menyampaikan pendapat? Saya tidak akan memilihnya, tapi siapa yang pertama sekali? Silakan. Topiknya tentang penginjilan, Pak. Penginjilan, oke. Penginjilan. Lalu, kan ini tentu harus diingat bahwa mata kuliah ini atau penjelasan ini adalah berkaitan dengan pengajaran tentang doktrin manusia, ya. Jadi bukan tentang doktrin keselamatan, tapi doktrin manusianya. Oke, dengan penginjilan ini topiknya yang jelasnya apa ya hubungannya dengan kemanusiaan? Jadi kan kalau di jurnal pendidikan agama Kristen kan, kalau penginjilan itu adalah panggilan terus dan hati, Pak. Sedangkan apa yang saya baca dari kitab itu, dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu kan, bahwa penginjilan itu merupakan perintah, suatu mandat gitu, yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi bukan kayak orang tuaku ini bergerak di penginjilan, ya udahlah itu bagian mereka, bagianku ya udah, bagianku menikmati hidupku, apa yang aku bisa ya udah itu yang aku kerjakan. Tapi sebenarnya tertulis bahwa di Alkitab tertulis bahwa penginjilan itu adalah suatu perintah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kan dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kan kita kan manusia, Pak. Jadi manusia itu butuh bukti untuk mereka bisa percaya. Jadi kalau tidak ada yang menginjili, memberikan suatu injil atau memberikan suatu contoh gitu, kayak bukti nyata gitu, Pak, bagaimana orang bisa percaya akan keberadaan Tuhan? Sedangkan mereka saja tidak punya pandang atau wawasan gitu tentang hidup yang benar, hidup kekristenan gitu. Jadi penginjilan itu suatu perintah, bukan suatu. Oke, fokusnya di penginjilan atau doktrin atau pengajaran tentang keberadaan manusia? Kaitannya di mana ya? Kaitannya di penginjilannya loh. Oh, iya, di penginjilannya gimana gitu kaitannya dengan pengajaran tentang manusia. Kan kita wawasan dunia Kristen tentang kemanusiaan, lalu kaitannya dengan topik ini apa gitu. Lalu jurnalnya jurnal apa namanya? Kaitannya tentang mandat budaya itu, Pak. Oh, mandat budaya. Tapi ini kan penginjilan kan bukan mandat budaya. Penginjilan kan bukan mandat budaya. Penginjilan itu mandat Injil. Penginjilan itu, kalau mandat budaya itu kan suatu perintah ya, Pak? Perintah yang harus. Betul. Mandat budaya itu terdiri atas tiga hal yang penting, yaitu pernikahan, pendidikan, dan pengelolaan bumi dan segala isinya. Kalau penginjilan itu mandat Injil berkaitan dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Jadi kaitannya apa? Ini penginjilan itu sebagai topik dengan manusia. Sebagai dasar kita menjalankan tugas ini kan kita lebih menekankan kemanusiaannya. Terus gimana itu? Jadi kalau kita menekankan, jadi sebagai manusia yang tahu akan kebenaran, kita kayak harus jangan menutupi kebenaran itu, Pak. Jadi kita harus membagikan kebenaran itu agar orang lain tahu gitu bahwa hidup yang benar itu seperti apa gitu. Iya, benar. Tapi kaitannya dengan kemanusiaannya bagaimana? Ini kan terus dasar akademisnya di mana? Dasar akademisnya? Aku next dulu, Pak. Aku cari dulu. Topik dari kelompok kita itu keluarga dalam zodiak sebagai gereja. Keluarga sebagai gereja. Keluarga sebagai gereja itu ya topik dari grup kalian ya? Iya, yang untuk proyek UAS. Oke, sekarang apa yang sudah disiapkan tanggapannya?
dari Sharon. Bagaimana Tanggapannya, kamu menanggapi atau memberikan penjelasan atau argumentasi tentang keluarga sebagai gereja? keluarga itu sebagai gereja, jadi keluarga dalam keluarga itu kan kecil ya Pak. Keluarga itu unit terkecil dalam suatu gereja gitu, suatu masyarakat gitu. Nah di dalam keluarga itu kita bisa menumbuhkan kerohanian, pertumbuhan kerohanian kita itu di dalam keluarga. Misalkan untuk anak gitu, kita bisa menumbuhkannya. Nah kita harus tahu juga tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak di dalam panggilan gereja gitu. Jadi kalau di dalam gereja itu keluarga sebagai gereja itu sangat penting sekali Pak, soalnya untuk menumbuhkan kerohanian tersebut gitu. Jadi sebelum kita keluar lebih ke masyarakat luas kan pertamanya dari keluarga dulu ya Pak. Jadi harus dari keluarga itu harus punya fondasi yang penting mengenai kepercayaan akan Allah. Terus misalkan dari hal kecil seperti dalam keluarga itu kita bisa membentuk suatu ibadah, suatu doa bersama, membaca Alkitab. Nah itu bisa menumbuhkan iman kita, kerohanian kita sebagai gereja, yaitu keluarga sebagai gereja gitu. Apa dasar akademisnya? Kamu katakan keluarga sebagai gereja. Keluarga sebagai gereja itu dasar akademisnya itu bisa dilihat dari mandat Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia pas awal penciptaan. Yaitu pertama kan kayak Tuhan memandatkan kepada manusia untuk bertambah banyak, beranak cucu. Nah itu juga dalam Alkitab juga supaya dalam keluarga itu bisa berbuah, bisa menghasilkan kayak putri kayak anak-anak Tuhan yang baru gitu di dalam. Jadi kita bisa menumbuhkan. Oke, kalau Alkitab, ayat-ayat Alkitab bukan sumber akademis, tapi sumber iman. Ya, sumber iman, sumber liturgi kita, sumber pengajaran kekristenan kita. Kalau namanya akademis, dari sumber itu lalu dipikirkan, direnungkan, direfleksikan, lalu dituliskan oleh para ahli, misalnya Louis Berkhof, ya, atau misalnya Anthony Ukema, atau misalnya Herman Bavinck, atau Abraham Kuyper, atau mungkin juga teolog-teolog sekarang seperti John Piper atau Stephen Tong, atau juga orang-orang yang menulis di jurnal-jurnal Kristen tentang keluarga. Nah, buku apa yang kamu pakai? Yang kamu gunakan bahwa keluarga sebagai gereja? Keluarga sebagai gereja, saya pakai dari jurnal, Pak. Jurnal apa namanya? Banyak sih, kayak keluarga. Iya, salah satu yang kamu pakai sebagai dasar kamu menjelaskan tentang keluarga sebagai gereja. Apa jurnalnya? Nama jurnalnya yang kamu pakai? Itu Pak, kalau di bagian saya itu keluarga menunjukkan iman kerohanian anak yang pertama, terus juga Allah, keluarga di dalam Allah gitu. Oke, tulisannya siapa? Tulisan siapa itu? Jurnal itu? Artikel di jurnal itu tulisan siapa? Bentar Pak, saya cari. Mesti tahu dong sumbernya, jangan nanti dianggap itu karangan.com gitu ya, jadi hanya mengarang-ngarang. Ya, kamu mesti tahu dong jurnalnya. Jadi kita ambil pemikiran dari orang yang menulis itu untuk memperlengkapi kita menjadi dasar argumentasi kita bahwa keluarga sebagai gereja. Karena kalau gereja itu kan kita tahu, itu nanti di WDK 3 ya, akan belajar bahwa gereja itu adalah persekutuan orang percaya. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah tiang kebenaran. Ya kan? Itu nanti kaitannya dengan keluarga itu apa? Kok keluarga langsung dikasih semacam pembentukan arah langsung ke gereja. Nah, ini yang menjadi perlu diberikan alasannya, tanggapannya gimana, gitu. Nah, jurnal apa namanya, Sharon? Oke, kita. Iya, mesti ada yang dasarnya banyak, tapi mesti ada yang kira-kira yang dapat kamu tunjukkan gitu. Nah, banyak itu kan pasti ada hitungannya 1, 2, 3. Lalu siapa yang nulis, apa isinya yang paling penting yang kamu bisa sampaikan menurut pendapat, misalnya kalau saya punya jurnal tulisan saya tentang rumah itu sebagai tempat ibadah, itu saya punya tulisan, punya jurnal juga. Nah, pendapat saya itu ada di jurnal itu, diberitahukan di situ, dijelaskan di situ. Lalu jadi dasar untuk berargumentasi gitu. Kalau nggak ada jurnal berarti buku, cari buku siapa gitu. Buku dalam bahasa Inggris, bacakan pendapatnya dia. Supaya kuat ini tanggapan argumentasi kita baru, kita turunkan lagi dalam penerapannya. Itu namanya tanggapan akademis. Jadi bukan ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab itu namanya Biblika Studi Alkitab. Nah, studi Alkitab
Sulit nggak? Sulit. Pertama, mesti bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Yang kedua, mesti belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, eksposisi dan eksegese. Yang ketiga, mesti tahu teks dan konteks zaman penulisan, zaman waktu itu, zaman waktu tulisan itu ditujukan. Itu studi biblika. Kalau studi biblika jauh lebih rumit lagi, gitu, lebih dalam lagi. Lalu masuk ke dalam sistematika. Nah, sekarang dikasih judulnya ini, gitu. Jangan pakai ayat Alkitab sebagai sumber, yes, tapi belum bisa dijadikan sebagai dasar tanggapan akademis. Jadi ini yang perlu dipersiapkan. Jadi istilah-istilah yang penting. Karena kan kalian sudah belajar agama, pendidikan agama Kristen. Kalian juga nanti akan masuk ke di WDK 2 itu tentang dosa dan Kristus. WDK 3 tentang keselamatan gereja dan akhir zaman. Nah, yang sekarang ini tentang kawasan dunia, Allah dan manusia. Salah satunya berkaitan dengan keluarga. Lalu kalau keluarga sebagai gereja, menurut Sharon itu apa dasarnya? Coba, sudah dapat? Nah, mesti dibaca lagi. Jadi itu yang sulitnya kan, kamu baca lagi, cari lagi di internet. Tidak mudah memang. Makin tambah semester, makin mendekati sarjana, makin perlu banyak baca buku. Topiknya apa dari grupmu? Apa yang dibahas dari grupmu tentang itu, Mariana? Sebelumnya backsound-nya kedengaran nggak, Pak? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya, Pak. Oke, untuk judulnya saya ngambilnya Gaya Remaja Kristen Kekinian. Nah, dari kelompok kami yang kemarin project, kami mengambil sebuah topik yaitu gaya hidup remaja Kristen berdasarkan Alkitab. Oke, gaya hidup ya, gaya hidup. Iya, Oke, terus? Yang saya highlight di sini, ya tidak tahu kenapa, semakin modern zaman ini, perbedaan antara remaja Kristen dengan mungkin remaja yang non-Kristen, tidak ada lagi perbedaan yang signifikan. Artinya apa? Yang mungkin ketika kita, atau mungkin kita lihat di luar sana, ada banyak remaja yang melakukan penyimpangan, misalnya penyalahgunaan narkoba, atau mungkin mabuk-mabukan, dan tidak heran lagi ternyata remaja Kristen juga ada yang seperti itu. Makanya, yang mungkin menjadi tugas kita, atau mungkin tanggung jawab kita sebagai remaja juga, bagaimana sih, atau apa yang mungkin dapat kita lakukan, agar kedepannya ini dapat meminimalisir, bahkan perbedaan antara kita dengan orang yang tidak mengenal Allah itu benar-benar ada gitu. Oke, apa yang dimaksud dengan remaja secara akademis? Remaja itu masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, Pak. Menurut siapa? Ya, mesti tahu menurut siapa. Itu kan menurut Mariana, tapi menurut buku siapa? Menurut perkembangan psikologi saya sudah sampaikan loh materi itu. Dari Google sih, Pak, dari itu. Ya, Google-nya dari mana? Siapa pendapatnya? Siapa ahlinya? Mesti dikasih tahu dong. Karena kalau umum natural apa bedanya dunia kampus dengan dunia dunia umum gitu. Ini kan kita di dunia kampus, dunia akademis gitu kan, bukan dunia di tempat ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, atau ngobrol-ngobrol di tempat umum begitu. Enggak, ini dunia akademis. Jadi segala sesuatu yang kita sampaikan itu mesti ada basicnya dan juga mesti ada fondasinya. Kita ngobrol tentang remaja. Remaja itu siapa yang dimaksud dengan remaja? Ini kan belajar psikologi. Untuk ini boleh di-skip dulu nggak Pak? Nanti saya... Oke. Jadi nggak gampang ya. Pak Rudi itu tidak mau hanya sekedar kalian itu hanya mendapatkan nilai. No. Tapi memperlengkapi diri untuk ternyata tidak mudah ya jadi sarjana. Ternyata tidak mudah ya jadi seorang yang mengerti firman Tuhan ya. Gitu. Tapi kalau sebelumnya kalau misalnya aku campur-campur bahasa boleh kan ya? Campur bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh, nggak apa-apa. Atau kamu mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa kalau mau menjelaskannya pakai bahasa Inggris. It's okay for me. Oke. I know. Oke. Dan ya mesti clear ya. Oke, topiknya apa dari grupmu? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke, bicara laki-laki dan perempuan. Oke, silakan. Aku baca buku yang punya Wayne Grudem itu. Wayne Grudem, oke. Sistematik teologi. Jadi ini beliau berpendapat kalau Allah menciptakan dua pribadi sebagai laki-laki dan perempuan, bukan hanya kayak satu laki-laki. Sebagai bagian dari keberadaan menurut gambar Allah. Karena kita itu diciptakan sebagai kayak cerminan Trinitas Allah gitu, menurutnya gitu. Terus dia kayak bilang ada beberapa kayak persamaan dari Trinitas yang Tritunggal Allah itu dengan penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan, karena ada sebuah persekutuan, terus komunikasi, terus kemuliaan yang merupakan anggota dari Tritunggal tersebut.
Dan refleksi Trinitas ini juga kayak direfleksikan di masyarakat kita, tapi pada awalnya juga ada kesatuan interpersonal, yaitu diwujudkan dalam pernikahan. Tapi dalam pendapat aku, kalau misalnya mau kayak, kan dibilang untuk reflect Trinitas tersebut, tapi kenapa cuma ada laki-laki dan perempuan? Kan kalau dalam Trinitas harusnya ada 3 aspek itu kan ya. Bukan 3 aspek, 3 pribadi. Iya, 3 pribadi. Tapi kok aspek problem jadinya seolah-olah itu jadi sebuah bukan entitas kalau aspek. Oke, lanjut. Tapi dia tapi hanya laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua kan tadi si Grudem ini bilang kalau sifat karakteristik Trinitas itu kayak kesatuan gitu tercapai dalam pernikahan. Tapi ya kayak if marriage itu important, kayak part of our reflection of God, terus kenapa Paul sama Jesus itu nggak menikah? Terus kenapa Paul itu nggak encourage others to get married gitu? Gitu sih. Paulus menikah atau tidak menikah memang tidak ada catatan. Tidak ada catatan. Kalau Yesus memang tidak menikah sebagai gambaran bahwa nantinya manusia tidak lagi menikah di langit dan bumi yang baru. Kalau Paulus pernah juga mengatakan di dalam satu suratnya bahwa ia akan boleh diizinkan para rasul membawa istri-istrinya dalam pelayanan. Ada tradisi di dalam orang Yahudi bahwa setiap orang Yahudi yang belajar tentang hukum Taurat di dalam konteks komunitas para ahli Taurat dan rabinis, mereka wajib menikah, termasuk orang-orang yang belajar di bawah bimbingan Sanhedrin. Sanhedrin itu ada 50 anggotanya. Nah, Paulus adalah salah seorang murid dari Sanhedrin. Dan untuk masuk menjadi anggota Sanhedrin, bukan anggota Sanhedrin, tapi dia murid dari salah seorang Sanhedrin yang bernama Gamaliel. Nah, untuk masuk ke dalam Sanhedrin atau untuk belajar keahli Tauratan mesti menikah. Tetapi dalam catatan Alkitab tidak ada kejelasan tulisan bahwa dia menikah atau tidak menikah. Begitu. Jadi memang ini tidak bisa dijadikan dasar. Tapi memang Yesus tidak menikah karena memang dia mewujudkan bahwa kemanusiaan kita nantinya di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi pernikahan. Nah, seperti itu. Tapi dalam konteks kita, Wayne Grudem, apa pendapat Wayne Grudem berkaitan dengan kemanusiaan laki-laki dan perempuan? Dia bagaimana menjelaskan? Kalau yang aku baca dari bukunya, secara tugas dan role laki-laki dan perempuan dalam keluarga itu harus sama. Terus dia berpendapat bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama. Terus karena dia merupakan ciptaan yang menurut gambar Allah gitu. Ya, Wayne Grudem pilih mana? Pilih gambar Allah itu sebagai relasional atau fungsional atau esensial? Ini nggak ada dalam tulisannya buku, nggak ada di dalam bukunya Wayne Grudem, Sistematika Teologi, tapi dari penjelasannya kita bisa simpulkan kira-kira argumentasimu apa? Fungsional. Fungsional. Kalau lihat dari penjelasannya lebih ke arah mana dia? Fungsional, relasional, atau esensial? Substansi. Atau substansi. Mana dia kan teolog di dalam kekristenan membaginya menjadi 3 kan? Yang substansi, yang relasional, yang satu lagi fungsional. Menjelaskan tentang gambar Allah. Kalau manusia as image of God, so bagaimana Wayne Grudem itu menjelaskannya? Atau kamu menjelaskannya gimana pandangannya? Kalau aku melihatnya dari fungsional gitu, soalnya dia kayak ngejelasin mandat budayanya laki-laki dan perempuan gitu. Oke. Tadi Karissa, saya tertarik dengan kalimat pernyataan bahwa Wayne Grudem dia lebih menekankan kepada fungsional karena membicarakan tentang mandat culture, gitu ya. Apa buktinya? Kamu bisa kasih penjelasannya coba.
Kalau di sini apa dia bilang kayak Eve itu created as a helper for Adam gitu. Jadi kalau di dunia modern sekarang kan apa yang laki-laki mencari nafkah, terus yang perempuan di rumah kayak menjaga anak-anaknya. Tapi menurut aku kayak instead of being a helper itu kayak mereka harus sebenarnya itu kayak apa mereka complete each other gitu untuk melaksanakan mandat budayanya gitu. Ya, pernikahan itu sendiri kan as a helper ya. Pernikahan itu sebagai mandat culture ya, bagian dari mandat culture. Kan mandat budaya itu, culture minded itu kan triple ya. Triple yaitu pertama adalah marriage, and family, and society, ya kan? Lalu yang kedua adalah education, ya, and technology. Lalu kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan work, job. Nah, itu tiga itu kan tidak terpisahkan tapi ada gitu dalam konteks mengelola bumi. Lalu kenapa kamu menyoroti bahwa Grudem menekankan ke manusia sebagai gambar rupa Allah itu dalam kategori fungsional? Apa ya, menurut aku yang selain untuk melaksanakan mandat budayanya itu, mereka juga manusia itu diciptakan untuk deliver God's message gitu. Jadi kayak untuk melaksanakan tugasnya, terus untuk memuliakan namanya. God's mandate kan two part ya, dua bagian, yaitu culture mandate and gospel mandate. Nanti kalau berbicara tentang gospel mandate itu nanti next Christian worldview 2. Tapi bicara tentang culture mandate itu di dalam konteks Christian worldview 1. Nah, kita bahas di skopnya sini dulu. Kalau lompat ke sana nanti kecuali kalian di kelas saya lagi gitu ya, itu nanti akan dibahas di sana gitu. Nah, lompatannya terlalu jauh nanti gitu. Karena bicara tentang gospel mandate itu kaitannya nanti dengan satu bagian berkaitan dengan keselamatan, keberdosaan dulu, keselamatan dan seterusnya. Ada lagi nggak buku lain selain bukunya Wayne Grudem? Kan sistematika teologinya Wayne Grudem kan ada tebal juga itu ya. Selain dari Wayne Grudem ada lain nggak? Enggak, aku sempat nyari-nyari punya si Louis Berkhof itu, tapi PDF-nya nggak ketemu di internet. Kalau mau cari buku www.modernism.com atau kalau John Piper itu punya di sana juga ada buku-buku free di sana, buku-bukunya John Piper, atau bukunya yang free lagi, bukunya dari Fern Voitress tentang bagaimana manusia itu mengelola dan berkaitan dengan keilmuan, itu Fern Voitress. Kemudian juga ada ya kalau buku-buku yang lain yang kontemporer sekarang, misalnya Paul Tripp, others itu bisa. Kemarin itu satu buku saya dapatkan, misalnya ada bukunya William Hendrickson juga di bidang katekismus, ya, berkaitan dengan manusia dan apa tujuan hidupnya manusia, yang sudah saya sampaikan dalam bentuk aliwahana dari buku ke video. Saya sudah sampaikan aliwahana dari buku ke video, bukunya tentang Heidelberg Catechism. Itu bicara manusia, dosa, keselamatan, gereja di situ. Ada 128 episode lebih yang saya jelaskan, itu satu episode demi satu episode dalam satu buku. Next year saya akan jelaskan dari bukunya Herman Bavinck. Jadi bukunya Herman Bavinck saya akan ulas one chapter to one chapter, ya walaupun mungkin rumit, tapi saya akan coba untuk ya pengajaran publik. Itu yang saya rancang ya. Louis Berkhof sudah umum, cuman yang hal-hal yang buku-buku yang penting itu saya ingin sampaikan ke publik. Gitu. Makanya YouTube saya itu nggak sama dengan YouTube-nya mahasiswa apa tuh yang lain gitu ya. Itu untuk ngajar sih memang, untuk ngajar, untuk pembinaan, untuk penginjilan, untuk orang yang belum percaya juga. Oke, kalau cuma satu, ada lagi yang lain menurut pendapatmu apa sih sebenarnya laki-laki dan perempuan? Bagaimana kalau ada
perpisah apa namanya? Bukan perbedaan. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Apa pemikiran? Pernah nggak terpikir sama Karissa? Maksudnya ya Kalau ada, iya, yang konteks sekarang kan ada orang yang entah alasannya bisa diterima secara keilmuan atau juga hanya rekayasa, mau jadi laki-laki dan mau jadi perempuan. Bagaimana kamu menyikapinya? ya, menurut aku kalau misalnya mereka kalau agak ini opini aku gitu sih. Tapi kalau misalnya mereka bisa mengikuti atau melaksanakan penginjilan Allah dengan baik, menurut aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki nggak apa-apa. Iya. Kenapa kamu setuju itu? Soalnya mungkin kayak mereka lebih nyaman dalam kayak kategori sebagai kayak sifat perempuan gitu, mungkin dalam tubuh mereka tuh mereka lebih suka kalau misalnya dianggap atau kayak dikategorikan sebagai gender yang lain gitu. Mungkin perlu dibedakan apa sih arti bedanya jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin adalah laki dan perempuan. Gender itu berkaitan dengan konstruksi sosial budaya. Jadi kalau laki dan perempuan berubah jenis kelamin atau mengganti jenis kelaminnya, itu bukan masalah gender, tapi masalah jenis kelamin gitu. Kalau saya melihat suatu permasalahan laki-laki meremehkan, merendahkan perempuan atau perempuan melakukan tindakan yang lain misalnya yang konflik itu antara laki dan perempuan dalam konteks kerja dan sebagainya, nah itu baru namanya permasalahan gender. Tapi perubahan jenis kelamin atau bicara jenis kelamin itu bukan bicara gender. Nah, orang banyak tidak memahami antara jenis kelamin dengan gender. Yang akhirnya gender itu sama dengan jenis kelamin, itu sangat keliru sekali. Gender adalah gender, jenis kelamin adalah jenis kelamin. Gender itu berkaitan dengan konstruksi sosial budaya, bahkan konstruksi sosial budaya ekonomi politik. Kalau jenis kelamin itu bicara tentang organis atau organiknya keberadaan seorang individu secara biologis. Seperti itu. Ya, saya sih tidak setuju ya perubahan itu, kecuali memang organ tubuhnya, ini kasus organ tubuhnya pada diri satu orang itu memang bukan pada dirinya gitu. Dan itu dibuktikan secara medis, dibuktikan secara organik. Tapi kalau dia memang secara organ tubuhnya itu adalah perempuan, lalu dia mau jadi laki-laki atau sebaliknya, padahal organ tubuhnya menunjukkan bahwa dia jenisnya laki-laki atau jenisnya perempuan, itu adalah penyimpangan. Jadi penyimpangan apa? Penyimpangan bukan persoalan lagi penyimpangan genetik, biologi, tapi penyimpangan pada sikap hati yang keliru. Nah, itu yang perlu digarisbawahi oleh saya. Oke, next. Cukup ya? Ada mau tambahin lagi? Karissa? Enggak, Pak. Cukup. Oke, silakan yang lain. Aku milih yang gambar dan rupa Allah, Pak. Topiknya di grup mana? Kalau yang di grup itu sama kayak si Seren sebenarnya, keluarga sebagai gereja. Gereja sebagai keluarga. Iya, Pak. Sebagai gereja. Lalu kalau sekarang kamu mau ajukan apa? Mau gambar tentang topik gambar dan rupa Allah. Oh gitu. Kenapa kamu pilih itu? Karena lebih gampang atau lebih dapat sesuatu? Lebih itu sih Pak, kayak lebih sedikit paham. Oke. Dari buku-bukunya ada? Buku-buku yang kamu mau tampilkan ada? Iya ada Pak. Aku kan udah saya baca artikel itu kan dia berbeda-beda pendapat mengenai tentang gambar dan rupa Allah. Siapa yang kamu baca? Buku tulisan siapa? Artikel Pendeta Jeremia. Jeremia di jurnal apa? Di jurnal nama jurnalnya kan pasti ada. Jurnal Jafrey, Pak. Oh, Jafrey, STT Jafrey. Oke. Tahun berapa itu ditulis? Tahun 2004, Pak. Lama juga ya. 2004 udah terlalu lama. Harusnya kalau jurnal itu 5 tahun terakhir. Oke, nggak apa-apa. Kalau ini kan kamu nggak nulis jurnal ya. Jeffrey yang di Sulawesi. Oke. Jadi apa yang kamu mau jelaskan? Yang Melanie baca itu dari jurnal itu terdapat beberapa
pendapat mengenai tentang gambar dan rupa Allah berdasarkan gereja. Nah, yang pertama itu berdasarkan gereja Reformat, yang dimana gereja Reformat ini mengikuti jejak Calvin yang memiliki konsep itu mengenai tentang gambar dan rupa Allah dibanding dengan gereja Lutheran atau gereja Roma Katolik. Jadi itu pandangan gereja Reformat sama Lutheran itu, kalau gereja Reformat itu gambar dan rupa Allah itu dijelaskan itu secara mutlak, dan itu berdasarkan sifat manusia, karena jika gambar dan rupa Allah pada manusia itu kayak akan membawa kehancuran bagi manusia gitu, Pak. Terus yang kedua itu, kalau berdasarkan MC Person itu, dia menegaskan bahwa gambar dan rupa Allah pada manusia itu memiliki sifat yang esensial. Nah, jika gambar dan rupa Allah itu hilang pada manusia, maka manusia itu akan berhenti menjadi manusia. Gambar dan rupa Allah itu akan berhenti pada manusia gitu, Pak. Terus kalau berdasarkan gereja Lutheran itu masih gimana ya? Gambar dan rupa Allah itu masih ditegaskan sampai sekarang gitu. Jadi kalau pandangan gereja Lutheran itu, dia gambar dan rupa Allah itu memiliki kayak kualitas yang spiritual sampai sekarang gitu. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki gambaran rupa Allah yang mirip gimana ya? Dari awal penciptaan Tuhan gitu, Pak. Terus kualitas spiritual itu dapat dikatakan kayak kebenaran asali yang pada awalnya Tuhan ciptakan gitu, Pak. Jadi ketika manusia kehilangan kayak, kan manusia ini sering masuk ke dalam dosa dan sering kayak jatuh ke dalam dosa gitu ya, Pak. Terus jadi karena dosa yang diperbuat manusia itu, Tuhan itu kayak nggak benci, cuman dia masih kayak ibaratnya masih sayang sama manusia, sehingga dia masih menciptakan manusia sampai sekarang gitu, Pak. Kalau dari mana gitu, Pak? Masih blur ya, maksudnya tuh gambar rupa Allah seperti apa, pendapat dari Lutheran, Reform, dan juga tadi Katolik, karena kan itu tiga pemikiran teologi yang sesungguhnya dapat diberikan argumentasinya, karena Reform itu kan bukan hanya Calvin loh. Kalau Reform itu bukan hanya Calvin, juga Beza, juga Luther juga masuk di sana gitu. Sedangkan Lutheran itu adalah apakah dia Lutheran garisnya ke Melanchthon, ya kan? Atau Lutherannya dalam Lutherannya sendiri, Luther. Beda lagi dengan Katolik gitu. Katolik itu Katolik Roma atau Katolik Ortodoks. Nah, ini yang mesti tahu gitu. Dalam tulisannya itu dia membedakannya bagaimana. Lalu kaitannya dengan konteks gambar rupa Allah bagaimana? Bagaimana, Melanie? Masih Iya, nggak gampang. Masalahnya kamu sudah tarik ke dalam suatu jurnal, artikel di jurnal Jeffrey itu, kemudian kamu menjelaskan Reform. Reform itu kan pemikiran teologi. Kemudian Lutheran itu pemikiran teologi. Kemudian Katolik itu pemikiran teologi. Bedanya di mana antara Reform, Lutheran, Katolik mengenai gambar rupa Allah? Apa yang membedakan? Apa saja bedanya? Mengapa beda? Coba dijelasin. Apa saja bedanya? Bagaimana membedakannya? Dan apa alasannya berbeda dari tiap-tiap pemikiran teologi? Makanya kalau topik baru ya begini, jadinya pusing lagi kan. Topik lama saja perlu sebenarnya dikembang, keluarga sebagai gereja. Wah, itu sebenarnya topik tentang keluarga sendiri itu banyak sekali buku. Bagaimana, Melanie? Kalau dari kalau yang aku pahami, Pak, kalau berdasarkan gereja Reformat itu gambar dan rupa Allah pada manusia itu, kalau misalkan gimana ya? Kalau gambar dan rupa Allah pada manusia itu udah hilang, ya udah selesai, Pak. Jadi kalau sedangkan pada Lutheran itu gambar dan rupa Allah pada manusia itu nggak hilang, cuman kayak rusak gitu, Pak.
Kalau soal itu, terus kalau Katolik coba, saya mau dengar dulu. Kalau Katolik, Kalau Katolik itu sama kayak yang Lutheran juga, Pak. Reform, Lutheran dan Katolik sama, gambar rupa Allah tidak pernah hilang. Tapi ada pemikiran dari Reform dan pikiran Lutheran, bahkan pikiran Lutheran dan Katolik menggambarkan bahwa ada satu, khususnya Katolik ya, ada satu bagian daripada gambar rupa Allah yang tidak dicemari dosa. Apa? Kalau sudah baca artikel itu pasti tahu. Apa? Kalau yang tidak dicemari dosa itu gimana? Soalnya Reformer sama Lutheran itu dicemari dosa sih Pak, sama-sama dicemari dosa. Iya. Kalau Katolik? Kalau secara Katolik ada nggak bagian yang tidak dicemari dosa? Kalau secara Katolik juga dicemari dosa Pak. Kayak ada, yaitu rasio. Akal budi itu dianggap tidak dicemari dosa. Padahal semuanya dicemari. Itu di abad 13-14 ya, dan seterusnya sebelumnya. Tapi belakangan ini sudah diketahui bahwa mereka mengakui bahwa semua, every human being, ya kan, itu sudah rusak total. Total depravity. Every human being, total depravity. Rusak total. Jadi dicemari dosa. Nah ini aja masih satu bagian loh yang saya tanya. Karena kamu pilih bagian yang rumit, tapi tidak dikuasai. Makanya saya kadang-kadang kalau nggak dikuasai, rumit itu jauh lebih. Itu nanti dijelaskan di mana? Di WDK 2, bukan di WDK 1. Tentang dosa yang merusak manusia. Oke, lanjut. Siapa lagi? Sudah? Sudah ready? Sudah cukup? Ada yang mau sampaikan lagi? Nggak ada lagi? Ini kita akhiri ya kalau tidak ada. Karena kita nunggu itu perlu energi. Karena sebentar lagi saya akan sampaikan juga ke tempat lain, ke kelas lain. Saya mau coba tambah untuk topik kelompok saya, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Yohan. Yohan, mana dia? Kelompok 1. Oke, silakan Yohan. Topikmu apa? Remaja, gaya hidup remaja Kristen menurut Alkitab. Oke, gaya hidup remaja, gaya hidup. Oke, silakan. Tadi pas teman-teman lagi menjelaskan, saya sempat baca satu jurnalnya Teologi dan Pelayanan, jurnal Teologi dan Pelayanan. Di situ dibilang remaja itu merupakan tubuh remaja itu merupakan alat untuk melampiaskan hawa nafsu gitu. Tapi bagi remaja Kristen itu, tubuh itu merupakan bait Allah yang kudus, sehingga remaja Kristen udah sepatutnya hidup dalam kekudusan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita udah dimateraikan oleh Roh Kudus. Karena itu, kalau kita tetap hidup menuruti hawa nafsu, berarti kita mendukakan Roh Kudus. Saya cukup setuju dengan pernyataan dari jurnal ini. Karena siapa yang menulis? Cornelius Kuswanto, Pak. Tahun berapa itu ya? 2003. Iya, karena beliau itu profesor saya. Oke, apa beliau katakan? Dari jurnalnya namanya apa? Perspektif Alkitab untuk kehidupan remaja Kristen. Oke, nama jurnalnya apa? Jurnal Teologi dan Pelayanan. Dari penerbit? Veritas. Veritas itu nama jurnalnya. Veritas itu dari STT Saat Malang. Makanya saya kenal nama profesor itu. Beliau sudah berpulang, kalau tidak salah ya, kepada Tuhan. Jadi dia yang mengajarkan kepada saya, khususnya berkaitan dengan arkeologi Alkitab. Oke, lanjut. Jadi saya cukup setuju dengan pernyataan dari beliau di jurnal ini, karena saya juga ada pernah baca di Alkitab, di 1 Korintus 3 ayat 16 dibilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Dan di ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Oke. Jadi saya cukup setuju. Jadi kita sebagai remaja itu, supaya kita hidup dalam kekudusan, kita dipanggil untuk meninggalkan semua kebiasaan yang
yang dapat memperhamba kita untuk tetap hidup di dalam dosa. Jadi maksudnya memperhambat kita tetap dosa yang dimaksud ini, contohnya seperti pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, memakai narkoba. Jadi sebagai remaja Kristen kita perlu memohon kepada Tuhan untuk kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk lepas dari perbuatan-perbuatan dosa atau gaya hidup yang memperhamba kita di dalam dosa. Jadi jadi itu menurut saya. Ada tambahan lain nggak? Nggak ada. Kalau di topik yang kalian bahas di rekaman itu tidak ada membahas yang kamu sebutkan tadi. Iya Pak, itu tambahan dari saya untuk kelompok. Enggak, itu untuk kamu kalau tambahan. Tapi ada nggak di kelompok dibahas itu? Oh, Pendapatnya Bapak itu di Jurnal Veritas. Nggak ada. Ya. Menurut kamu bagaimana sebenarnya gaya hidup remaja kekinian? Kekinian. Kalau kekinian itu ada yang nggak baik, ada yang baik juga, Pak. Ya, yang tidak baiknya bagaimana, yang baiknya bagaimana? Yang tidak baiknya itu biasanya mereka itu pola pikirnya itu lebih mengikut ke teman-teman mereka. Kalau teman-teman mereka contohnya pergi ke klub, dia ikut-ikut sama temannya. Kalau temannya merokok juga, kadang dia juga merasa gengsi, jadi dia ikut merokok. Kayak gitu. Bagaimana kamu mengantisipasi atau menghadapi remaja yang seperti itu? Apa yang kamu lakukan konkret? Kalau saya bertemu dengan orang seperti itu yang udah terlalu jauh dari jalan yang dikehendaki sama Tuhan, mungkin saya akan menjalin hubungan teman kepada dia untuk membawa dia kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Oke. Cukup itu saja atau ada lagi yang lain? Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Selesai nih? Karena waktunya. Saya mau menambah. Oh, Sharon ya, Sharon. Dari jurnal yang saya baca itu, saya menambahkan itu jurnalnya judulnya Keluarga Kristen sebagai Keluarga Allah. Nah, dari situ dia menanggapi keluarga Kristen itu adalah keluarga yang saling mengasihi antara sesama anggota keluarga, saling menopang antara satu dengan yang lain, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, saling mengenal, saling mengetahui kebutuhan satu sama yang lain, dan adanya komunikasi yang baik. Nah, saya setuju dengan tanggapan itu karena dalam satu keluarga itu butuh kasih seperti gambar dan rupa Allah gitu kan, yang tata teladan Allah yang harus kita sesuai dengan yang sudah Allah ciptakan kepada manusia. Allah itu sebagai kasih, berarti Allah itu mengajarkan kepada manusia untuk saling mengasihi dalam satu keluarga untuk membentuk suatu kerohanian menjadi sebagai gereja. Itu perlu saling mengasihi satu sama lain, perlu terbuka dan perlu saling menopang satu sama lain gitu Pak. Nama jurnalnya apa? Keluarga Kristen sebagai Keluarga Allah. Bukan, itu nama artikel, nama jurnal. Oh, jurnal Christian Humaniora. Christian Humaniora, kemudian penulisnya siapa? Dan Damayanti Nababan. Dari namanya Tina Nababan, tahun berapa itu ya? Tahun 2019. 2019 baru ya. Oke. Lalu menurut kamu seharusnya bagaimana mengaitkan keluarga sebagai gereja? Mengaitkan keluarga sebagai gereja. Keluarga Kristen. Bagaimana kamu menjelaskan keluarga sebagai gereja? Kalau keluarga sebagai gereja, kan gereja itu kan sebenarnya gereja itu bukan tempatnya. Gereja itu kan diri kita sendiri gitu kan. Jadi keluarga sebagai gereja itu juga bisa kita bentuk dalam keluarga. Nah, keluarga sebagai gereja itu juga sebagai tempat awal gitu. Tempat awal untuk kita bersekutu bersama keluarga, terus membina rohani gitu di dalam keluarga. Misalkan kita membentuk suatu ibadah, terus berdoa bersama, membaca Alkitab. Jadi terbentuk gitu dalam kerohanian, keharmonisan, saling mengasihi satu keluarga gitu. Apakah ada contoh? Untuk konkretnya misalkan tanggung jawab orang tua mendidik anak gitu kan. Nah, anak itu kan perlu dibentuk kan kerohaniannya Pak. Nah, orang tua itu bertanggung jawab untuk membentuk kerohanian anak. Misalkan ya itu tadi Pak, dalam contohnya kayak bertanggung jawab misalkan meluangkan waktu, saling mengasihi keluarganya, terus mendidik anaknya gitu sesuai dengan ajaran yang Tuhan berikan. Oke, kamu praktekkan tidak? Kalau di dalam keluarga saya
Mm-mm. Dalam keluarga saya praktikkan misalkan berdoa bersama keluarga. Oke, terus bernyanyi bersama nggak? Memuji Tuhan bersama nggak? Membaca firman Tuhan bersama nggak? Belum saya praktik. Belum. Terkadang sih. Ya, karena keluarga sebagai gereja itu kalau belum dilakukan, kan gereja itu mempunyai 3 peran, yaitu persekutuan, kemudian yang kedua adalah pelayanan sosial, yang ketiga kesaksian. Dijelaskan nggak ini? Nah, kalau belum dijelaskan berarti belum matang gitu. Karena namanya sebagai gereja itu mesti 3 itu, mesti peran itu ditampilkan. Persekutuan, kemudian marturia, kesaksian, kemudian pelayanan sosial. Keluarga melayani orang sekitar, keluarga menyaksikan berita Injil kepada sekitar, keluarga juga melaksanakan persekutuan di rumah. Belum ya? Belum, baru Belum persekutuan di dijelaskan. dalam. Iya. Nah, itu ya, belum lengkap disebut gereja berarti. Oke. Halo Pak. Tadi saya mau menjawab yang untuk masa peralihan itu berdasarkan dari menurut WHO Pak. WHO, oke itu data. Oke. Terus para ahlinya? Sebelumnya maaf ya. Sini saya mau topik yaitu gaya remaja Kristen berdasarkan Alkitab. Yang mungkin yang saya highlight di sini gaya remaja kekinian yang tidak berdasarkan Alkitab. Yang mungkin dapat kita lihat ya kalau misalnya ada orang yang mabukan, penyalahgunaan narkoba, kalau misalnya juga itu orang Kristen bukan hal yang awam lagi bagi kita saat ini. Nah, oleh karena itu kita memiliki sebuah tanggung jawab atau mungkin sebuah beban juga. Mengapa? Karena kita ini sebagai pelopor pembaruan, artinya apa? Yang disebut sebagai generasi yang menjadi contoh-contoh atau mungkin jadi teladan bagi adik-adik kita. Yang jadi topiknya gaya remaja Kristen berdasarkan Alkitab. Nah, yang mungkin saya highlight di sini bahwasanya remaja Kristen saat ini tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Di mana dalam Alkitab dikatakan bahwasanya sebagai orang Kristen itu mampu menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia bukan berarti itu ya, kita dapat mengartikan bahwasanya kita mampu menjadi berkat juga bagi orang sekeliling kita, baik itu dari pemikiran, perkataan, dan tingkah laku. Oke. Ada lagi yang lain karena ini lompat-lompat ya. Iya Pak, saya juga mau menambahkan dari kutipan bahwasanya Gak apa-apa, lanjut aja. Orang muda yang menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam membaca firman Allah dan pada jam berdoa akan selalu disegarkan oleh tegukan air dari sumber air kehidupan. Dia akan mencapai keunggulan moral yang tinggi dan luasnya pemikiran yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Persekutuan dengan Allah mendorong baik pikiran, aspirasi mulia, persepsi kebenaran yang jelas, dan tujuan perbuatan yang agung. Mereka yang menghubungkan jiwa mereka dengan Allah akan diakui oleh dia sebagai putra dan putrinya dari Testimony for the Church, jilid 4 halaman 624 dari buku Ellen G. White, Pak. Jadi di sini saya sangat setuju kenapa yang mungkin ini menjadi cerminan kita. Ya mungkin seperti halnya misal ketika orang yang mabukan itu atau orang yang menyalahkan narkoba itu dia mengatakan bahwasanya dia sering baca firman Tuhan atau mungkin dia sering berdoa, itu merupakan hal yang mustahil. Karena apa? Ketika orang yang mungkin mengenal Allah, mengenai karakteristik Allah, tidak mungkin dia melakukan yang menyimpang dengan Allah. Oleh karena itu, sebagai remaja Kristen ketika kita ingin melakukan sesuatu hal itu, ya haruslah benar-benar berdasarkan apa yang menjadi identitas sebagai Kristen. Banyak orang Kristen pintar beragama kok, yang pintar Alkitab, tapi tetap juga melakukan hal yang jahat. Jadi bukan karena dia dekat dengan firman maka dia menjadi orang yang berubah hidupnya jadi hidup yang saleh. Maka Tuhan Yesus pernah mengkritisi orang ahli Taurat, ditulis begini, kamu di dalam Yohanes pasal 5 38 39, kamu menyelidiki kitab suci, kamu menganggap bahwa kamu mendapatkan kebenaran, tapi kamu tidak datang kepadaku. Jadi bukan masalah menyelidiki kitab suci, tahu pinter gitu, PA-nya bagus, baca Alkitabnya oke, tapi nggak datang kepada Kristus, itu tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa. Itu yang salah satu kritik saya dalam tulisannya Ellen G. White itu. Karena orang pikir dengan dia baca Alkitab, tahu, hafal, ngerti, itu pasti secara langsung seperti tanda kutip mantra dapat mengubah hati orang. Tidak. Yang mengubah hati orang itu adalah Tuhan yang berotoritas pada diri orang itu untuk mengubahnya. Nah, ini prinsip yang mesti saya sampaikan juga kepada Mariana dan teman-teman lain. Kadang-kadang kita merasa sudah tahu, udah ngerti Alkitab, udah ngerti firman, udah sekolah minggu dari kecil, seolah-olah loh, tiba-tiba mati. Oke, seolah-olah kita ngerti semua, padahal tidak. Gitu ya. Datang kepada Yesus, come to Jesus, not only come to Bible, the Bible atau the Scripture. Karena kalau bahasa Batak istilahnya
ada nabi belon gitu. Nabi belon itu tahunya Alkitab, apa-apa ayat Alkitab, tapi hidupnya nggak beres. Banyak yang begitu. Berdebat tentang ayat Alkitab, tapi hidupnya nggak benar. Banyak yang begitu. Itu saja masukan dari saya. Oke. Sebenarnya saya belum punya jurnal dasarnya, cuman saya mau nyambungin ke mandat kebudayaan yang melahirkan itu, Pak. Soalnya di zaman sekarang ini banyak orang yang bilang saya nggak mau punya anak gitu, terutama yang perempuan. Katanya kenapa ya wanita ini dijadikan suatu alat untuk menghasilkan anak gitu, yang sebenarnya seolah-olah wanita itu nggak punya nggak punya hak untuk kita bilang kita nggak mau punya anak gitu. Seolah-olah itu harus dan keharusan, tapi memang sebenarnya yang saya pelajari juga dalam materi dan semester ini yang ada kebudayaan itu perlu untuk wanita yang menghasilkan. Ditambah lagi ada di jurnal sih Pak yang saya baca yang jurnal per kelompok yang tugas tinjauan buku itu, saya baca kalau kualitas lebih penting daripada kuantitas. Nah di sini maksudnya jadi wanita itu nggak mau untuk menghasilkan ya cuma untuk menghasilkan aja tapi nggak berkualitas. Jadi mereka takut gitu Pak. Itu faktor kedua sih Pak sebenarnya. Mereka takut untuk menghasilkan suatu buah yang nggak berkualitas gitu. Jadi maunya menghasilkan anak ketika kedua belah pihak itu siap dan berkomitmen untuk untuk menjaga anak ini berkualitas gitu. Ya, memang kalau menurut kamu apa boleh wanita atau perempuan yang sudah menikah itu boleh menikah tapi nggak mau punya anak? Apa diperkenankan menurut kamu? Pandanganmu gimana? Kalau saya lebih menjunjung kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kalau suatu saat nanti saya menikah dan saya diberikan anak sama Tuhan, ya saya akan membimbing dia dengan sepenuh hati saya. Tapi kalau memang Tuhan belum memberikan, ya saya akan terima juga. Ya, karena kan itu adalah anugerah ya, kasih karunia mendapatkan keturunan, kan bukan usaha kita. Lagi pula perempuan nggak bisa melahirkan sendirian, mesti ada pasangannya kan. Nggak mungkin ada perempuan melahirkan tanpa pasangan kecuali satu orang yang melahirkan tanpa pasangan, yaitu Maria, ya kan? Tapi Maria dan Yusuf akhirnya juga punya keturunan lagi dari perkawinan mereka, pernikahan mereka. Yang menulis surat Yudas misalnya itu kan bisa dikatakan keluarga dari Yusuf dan Maria, keturunan Yusuf dan Maria. Tapi pada waktu Maria mengandung dari Roh Kudus nggak ada. Nah itu spesial. Ada yang menarik di sana, gitu. Yang paling penting. Kalau Adam tak dilahirkan tapi dibentuk jadi manusia dari debu tanah. Hawa tidak dilahirkan oleh Adam tapi diambil dari tulang rusuk lalu dibentuk jadi Hawa. Kita mesti ada laki-laki, mesti ada perempuan. Lalu dalam rahim ibu dilahirkan, dibesarkan dulu ya, pertemuan sel sperma sel telur, lalu kemudian dibesarkan dalam rahim, pada waktunya dilahirkan. Yesus tidak demikian. Nah, sebenarnya perempuan tidak melahirkan itu kan melawan kodrat ya, dan laki-laki juga nggak bisa melahirkan. Kesulitannya memang bagaimana melahirkan anak yang berkualitas, ya lagi-lagi tanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk usaha dan upaya dari setiap yang hadir dalam pertemuan hari ini. Pertemuan memberikan kesempatan pendapat pemikiran daripada mahasiswa. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka tetap semangat dan tetap melihat keseluruhan daripada aktivitas mereka dan masa depan mereka di kampus. Berkati keluarga dan kerabat serta saudara mereka masing-masing di dalam menjelang Natal. Berkati juga mahasiswa yang tidak ikut dalam pertemuan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.